Shalom Bapak Ibu, selamat sore. Selamat tahun baru 2023. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ada sukacita saudara? Kita mau datang kepada Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Di hari pertama di tahun 2023 ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami membawa ucapan syukur kami Tuhan buat segala kebaikan-Mu selama tahun 2022 Tuhan. Engkau sudah sangat baik untuk kami Tuhan. Kami mau memberi yang terbaik kepada Engkau Tuhan. Lewat pujian kami, lewat penyembahan kami, inilah persembahan hidup kami yang kudus, yang berkenan kepada-Mu Tuhan. Haleluya, amin.
Tuhan begitu baik dan indah memimpin kehidupan kami. Umat-Mu datang ke rumah Tuhan bersorak-sorai menaikkan ucapan syukur buat segala kebaikan, pertolongan, penyertaan Tuhan sepanjang tahun yang sudah kami lewati. Kami sekarang ada di tahun yang baru memasuki tahun ini. Kami mohon Tuhan terus ada bersama dengan kami. Dan ibadah kami yang perdana hari ini di tahun 2023 ini, kami mohon Tuhan menyatakan kuasa-Mu. Engkau hadir di sini memberkati umat-Mu. Engkau ada di sini bersama dengan kami. Itulah sebabnya Tuhan di dalam pengurapan Tuhan kami mengimani anak-anak Tuhan sudah melayani Engkau, dan kami juga diam dalam pengurapan Tuhan untuk bersama-sama memuji meninggikan Engkau dan menerima kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami buka ibadah kami yang perdana di tahun 2023 ini di dalam nama Tuhan Yesus. Bersama-sama kita katakan amin.
Dia tidak pernah meninggalkan kita, bahkan sedetik pun Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedih Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedih Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Ku tetap berharap di dalam kesesakan-Mu, tetap percaya walau tak melihat. Aku yakin karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Tidak ada kasih seindah kasih Tuhan kepada kami. Kasih Tuhan itu begitu menyentuh kehidupan kami. Bukan hanya sebagian daripada hidup kami disentuh oleh kasih Tuhan,
tapi sepenuhnya Tuhan. Bukan hanya menyentuh, tapi Tuhanlah yang menguasai kami dengan kasih Allah yang tulus. Sehingga saat ini kami boleh duduk diam mendengarkan firman Allah. Ini semua oleh karena kemurahan kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kami masih boleh diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mendengar firman Tuhan di awal tahun 2023 ini. Dalam nama Yesus kami terima berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu. Semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Ya. Amin. Amin. Ya. Hari ini ya, memang kalau kita melihat kiri kanan sepertinya bangkunya kosong. Tapi teman-teman kita yang biasanya duduk di sebelah kiri atau kanan kita, mereka saat ini ada sebagian ada yang di luar kota, juga sebagian mempunyai acara keluarga. Tapi bagi kita yang masih diberi kesempatan, ada kesempatan untuk datang ke rumah Tuhan, berbahagialah saudara. Amin. Karena kedatanganmu ke rumah Tuhan tidak sia-sia. Ada sentuhan kuasa Tuhan, ada jamahan Tuhan secara pribadi ketika kita datang kepada Tuhan. Puji Tuhan, saudara diberkati melalui pujian kita pada sore hari ini. Amin. Ya, saudara mungkin lihat ke depan tadi, kok ada anak remaja ya main gitar di depan. Saya perkenalkan, ini adalah saudara Evan, ya. Evan putra daripada Bapak Andi. Coba mana ya Evan ya? Ya masih remaja. Ayo Billy, Lois ya, Lois nggak ada ya. Tolong buat remaja Nafiri juga yang ada remaja yang hadir. Rizka, ya, ayo ambil bagian. Kesempatan masih ada untuk kalian, ya. Begitu juga kami ucapkan terima kasih buat Evan yang sudah siap bersedia membantu pelayanan sore hari ini. Dan juga saudara, sore hari ini ada anak cantik manis di tengah-tengah kita, namanya Jessica. Ayo Jessica, mana? Ini dong Jessica, ya. Selamat datang, Tuhan Yesus berkati ya. Ini teman daripada Billy. Billy datangnya saja bawa temannya cantik manis seperti apa yang Tuhan mau ya. Terima kasih Jessica, Tuhan Yesus berkati kita. Ya, kedepannya kita mengimani akan ada jiwa-jiwa baru datang ke rumah Tuhan. Amin. Oleh karena jemaat Tuhan terus dia mencari jiwa bersaksi di dalam pelayanan kehidupan perjalanannya. Tuhan Yesus berkati. Nah, saudara pada pagi sore hari ini biasanya pagi ya kita beribadah. Kita akan melihat di dalam kitab Yohanes pasal yang Yohanes pasal 17 ayat yang ke-24 ya, bisa ditayangkan ya, Yohanes pasal 17 ayat 24. Ya, demikian firman Tuhan. Yuk kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Surat tema kita di bulan Januari di awal tahun ini adalah kerinduan Tuhan Yesus bagi jemaatnya, kerinduan Tuhan Yesus bagi gerejanya, kerinduan Tuhan Yesus bagi jemaat Fajar Baru dan bagi kita semua. Amin saudara. Saudara ingin tahu apa kerinduan Tuhan? Kalau kita melihat dari ayat ini, Tuhan senantiasa ingin bersama-sama dengan gerejanya, ingin bersama-sama dengan saudara. Tidak heran kalau saya mendapatkan daripada Tuhan bagaimana Tuhan menginginkan saudara di tahun 2023 ini menjadi anak-anak Tuhan yang hidup di dalam pengurapan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan ingin senantiasa ada bersama dengan saudara dan saya, yaitu memiliki hati yang melekat kepada Tuhan. Nah saudara, Tuhan Yesus tidak akan merasa bahagia kalau Tuhan tidak ada di sisi jemaatnya. Demikian juga kita tidak akan memiliki rasa bahagia sukacita
Kalau kita tidak ada bersama dengan Tuhan Yesus, kalau Tuhan Yesus tidak ada di dalam kehidupan kita. Namun ketika Tuhan ada dalam kehidupan kita, Tuhan memimpin, menyertai kita, maka dalam hidup kita ada rasa bahagia. Amin saudara. Bahagia Pak Yunus meskipun 6 jam tertahan dalam perjalanan. Ya, kita juga berbahagia meskipun semalam ya ada dikit ngantuk-ngantuk. Saya tetap bersuka cita, sekalipun waktu semalam saya ketiduran, saya nggak tahu kapan saudara pulang. Tahu-tahu saya bangun karena capek juga, udah usia jam 6 lewat baru saya bangun. Begitu saya keluar loh, saya lihat ada 3 ibu-ibu. Saya bilang, loh Novi kemana? Novi pulang katanya. Jadi saya nginap di sini nemenin ibu, kasihan ibu sendiri. Puji Tuhan masih ada yang kasihan kepada. Saya percaya semua jemaat Fajar Baru sayang sama saya. Amin saudara. Iya. Nah saudara, intinya Tuhan Yesus ingin selalu bersama dengan jemaatnya, karena Tuhan Yesus merasakan menikmati ya. Kalau secara manusia pasti dia bahagia bersama dengan kita, sebaliknya juga kita akan bahagia bersama dengan Tuhan. Nah, Tuhan ingin senantiasa bersama-sama dengan kita. Pertanyaan sekarang, kapan Tuhan ingin bersama dengan jemaatnya? Pada waktu kapan Tuhan ingin bersama dengan saudara dan saya? Kalau kita melihat dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang kedua, bisa tayangkan Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang kedua. Di sini kita melihat ya, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Suatu hari ketika Tuhan Yesus berangkat ke Galilea, ke Danau Tiberias, di situ banyak sekali orang berbondong-bondong mengikuti Yesus karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang Tuhan Yesus lakukan atas orang sakit. Nah saudara, bukan hanya itu, kalau kita melihat ayat seterusnya, maka kita akan melihat juga bahwa Tuhan Yesus bukan saja menyembuhkan orang sakit dengan cara mujizat, gitu, mengadakan mujizat melalui kesembuhan yang dia adakan, tetapi juga ayat seterusnya kita melihat Tuhan Yesus juga mengadakan mujizat dengan memberi makan 5.000 orang melalui 5 roti dan 2 ikan. Nah saudara, orang yang sudah mengalami mujizat, melihat mujizat, waktu mereka mengikut Yesus, mereka merasa nyaman, tenang, bahagia. Ini waktu Tuhan Yesus ada di daerah di Danau Galilea itu saudara. Nah, saking senangnya mereka tidak melihat waktu lagi, tiba-tiba waktu sudah sore. Begitu banyak orang berbondong-bondong mengikut Yesus, mereka kehabisan makan. Biasanya kalau kita lapar, perut di mana Bapak Ibu? Perutnya diam aja. Kalau kita lapar, bunyi, menyanyi. Perut bisa nyanyi juga ya, bisa ngomong juga ya. Cucu saya tuh seringkali dia datang kepada saya, Oma, aku lapar, ini perutku udah bunyi katanya. Dia tahu tuh, ini udah bunyi berarti dia lapar. Nah saudara, ketika murid-murid ini sudah lapar, Tuhan Yesus mengadakan mujizat, memberi semua mereka makan melalui 5 roti 2 ikan, seperti apa yang saya katakan tadi. Nah saudara, ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, memberi 5.000 orang makan, siapa yang ada bersama Yesus? Murid-muridnya ya. Murid-muridnya menyaksikan, mendampingi dan menyertai Yesus waktu Yesus mengadakan mujizat. Dan Tuhan senang sekali apabila dia bersama-sama dengan murid-muridnya saat dia mengadakan mujizat. Mujizat kesembuhan itu tidak berlaku hanya sekian ribu tahun saja. Sampai saat ini Tuhan masih melakukan mujizat kesembuhan. Amin saudara. Yang diajak, yang melihat, yang menyaksikan adalah murid-muridnya. Di sini kita melihat bahwa Yesus sangat senang bersama-sama muridnya ketika dia melakukan mujizat kesembuhan itu. Bahkan mujizat yang lain. Bahkan Tuhan sampai saat ini masih memakai saudara dan saya untuk mengadakan mujizat, menyembuhkan orang sakit. Saya sangat tertarik ya. Berapa hari yang lalu waktu Excel ulang tahun, saya telepon dengan anak yang berusia 11 tahun, itu
tidak ada sekarang, semalam ada ya. Maminya bilang, waktu kami berdoa, setelah berdoa, waktu salah satu saudaranya sakit, yang bantu papanya di toko, Excel ini yang 11 tahun ini berdoa, minta kesembuhan, dan saudaranya pun disembuhkan oleh Tuhan. Saudara, kita melihat, gak salah kalau saya mendapat daripada Tuhan di akhir tahun ini, supaya kita hidup dalam pengurapan. Karena Tuhan akan memakai saudara dan saya menyatakan mujizatnya, termasuk menyembuhkan orang sakit. Amin, saudara. Saudara siap untuk hal ini? Hiduplah terus dalam pengurapan Tuhan. Karena Tuhan ingin melakukan, menunjukkan itu melalui kehidupan kita bagi dunia ini. Yang kedua, Tuhan Yesus sangat rindu bersama-sama dengan muridnya di saat dia menderita. Nah, kita bisa lihat ayatnya di dalam Matius pasal 26 ayat 73 sampai 74, bisa ditayangkan. Matius pasal 26 ayat 73 sampai 24. Ya, 73 sampai 74 ya. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, "Pasti engkau juga salah seorang dari mereka itu, nyata dari bahasamu." Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Saudara, kita mengingat awal penderitaan daripada Tuhan Yesus ketika dia ditangkap di Taman Getsemani. Ketika Yesus ditangkap di Taman Getsemani, murid-muridnya lari menyelamatkan diri mereka masing-masing. Namun salah satu muridnya yang bernama Petrus mengikuti ya Tuhan Yesus dari jauh. Tuhan Yesus dibawa menghadap kepada Imam Besar Kayafas, dibawa masuk ke dalam ruangan. Di situ Yesus diinterogasi di sana, diberikan tuduhan-tuduhan. Dia menerima tuduhan-tuduhan palsu dan mereka menuntut agar Tuhan Yesus mengatakan ya atau tidak atas tuduhan yang diberikan kepada dia. Yesus tidak menjawab, karena semua yang dituduhkan kepada Yesus itu nol, tidak terbukti. Lalu mereka, orang-orang Yahudi, tua-tua dan orang Farisi yang ada dalam sidang itu menjadi geram dan marah, karena Yesus tidak memberi jawab atas tuduhan yang dilontarkan kepada dirinya. Mereka geram, mereka marah. Lalu mereka meludahi Yesus, memukul dan meninjunya. Saudara, si saat Yesus mengalami penderitaan seperti ini, kemana murid-muridnya? Lari menyelamatkan diri masing-masing. Di mana Petrus? Petrus ada di luar, duduk bersama dengan serdadu-serdadu yang lain. Dia menyamar di sana. Dia seolah-olah menunjukkan dirinya bukan pengikut Yesus. Sampai akhirnya salah satu hamba imam besar mengatakan kepada Petrus, "Engkau juga kan salah satu daripada pengikut Yesus orang Nazaret itu?" Petrus menyangkal. Petrus katakan, "Aku nggak tahu maksudmu." Lalu salah seorang lagi berkata di hadapan orang banyak, mengatakan kepada Petrus, "Orang ini juga salah satu daripada pengikut Yesus orang Nazaret itu." Petrus menyangkal lagi. Petrus katakan, "Aku tidak mengenal dia." Sampai tadi di ayat yang tadi kita sudah baca, orang-orang datang kepada Petrus dan mengatakan, "Engkau juga salah satu dari pengikut Yesus, nyata daripada bahasamu." Artinya tidak bisa mengelak dia lagi, tapi tetap saja Petrus menyangkal dan bersumpah dan mengutuk bahwa dia tidak mengenal Yesus. Sampai akhirnya ayam berkokok. Di situ Petrus disadarkan bahwa dia telah menyangkal Yesus 3 kali seperti apa yang Tuhan Yesus katakan sebelumnya. Sudah dinubuatkan oleh Yesus bahwa Petrus akan menyangkal Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sesungguhnya Tuhan Yesus ingin bersama dengan jemaatnya, bersama dengan gerejanya, bersama dengan kita pengikut-pengikutnya ketika dia menderita. Tapi murid-muridnya tidak melakukan itu. Mereka lari, mereka menyangkal. Kenapa? Karena mereka takut. Saudara, tiap tahun dari tahun ke tahun kita sering mendengar ada orang Kristen ya
lari daripada panggilan Tuhan, menjauhi Tuhan Yesus, lari dari gereja. Bahkan ada yang menyangka. Kenapa? Karena takut miskin, takut nggak diterima, takut nggak naik jabatan, takut lamarannya nggak terima, takut nggak punya istri, takut nggak punya pacar, dan lain sebagainya. Tuhan mengingatkan kepada kita, guys, yang pacar baru di tahun 2023 ini, apapun yang kau alami, apapun yang terjadi, bagaimanapun situasi hidupmu, Tuhan tidak menginginkan saudara lari daripada Tuhan, bahkan menyangkal imanmu kepada Yesus. Amin, saudara. Amen. Tuhan mau, sekalipun kita mengalami penderitaan kesusahan, Tuhan mau kita tetap bersama dengan Dia. Penderitaan kita adalah penderitaan Tuhan Yesus. Doa saya, tahun 2023 ini tidak ada satupun jemaat Tuhan yang lari dari panggilan Tuhan. Malah sebaliknya, jemaat Tuhan akan membawa jiwa-jiwa datang ke rumah Tuhan. Amin, saudara. Amin. Karena waktu kita melakukan itu, ada Tuhan Yesus bersama dengan kita. Waktu kita bersaksi, ada Yesus meneguhkan kesaksian kita. Lalu yang ketiga, saudara, Tuhan Yesus rindu berada bersama dengan gerejanya di saat Ia bangkit. Coba kita melihat Matius 28 ayat 9 sampai 10. Matius 28 ayat yang ke-9 sampai 10. Ya, saya baca di sini. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Saudara, tuh kalau kita melihat Tuhan sangat rindu bersama dengan murid-muridnya saat Dia bangkit dari antara orang mati. Ketika Maria Magdalena dan Maria yang lain, wanita yang lain sama-sama pergi ke kubur waktu Yesus sudah dikubur, mereka bertemu dengan dua orang malaikat di sana. Malaikat itu bersama-sama mengatakan kepada wanita-wanita ini bahwa Yesus sudah tidak ada, Yesus sudah bangkit dari antara orang mati, tidak ada lagi di kubur itu. Dan pesan malaikat supaya Maria dan teman-temannya cepat dengan segera menemui murid-murid yang lain termasuk Petrus, karena saat itu Petrus hatinya lagi gulana, ya, susah hatinya. Yesus yang menjadi harapannya sudah mati, bahkan sudah dikubur, tidak ada harapan lagi, putus asa, kecewa, sedih, dan lain sebagainya. Tapi malaikat itu berpesan kepada Maria dan teman-temannya agar mereka menjumpai Petrus, menyampaikan bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit, supaya paling tidak mereka juga terhibur. Ada pesan penting lagi yang harus disampaikan oleh Maria yang datang daripada malaikat Tuhan, mengatakan supaya Maria ini juga menyampaikan kepada murid-murid Yesus yang lain, mereka akan berjumpa dengan Yesus yang bangkit, karena Yesus akan mendahului mereka ke Galilea. Nah, saudara, setelah itu, malaikat menemui wanita-wanita ini, Maria ini, dan juga Tuhan Yesus sendiri juga tiba-tiba saja menampakkan diri kepada mereka, memberikan salam kepada mereka. Lalu wanita-wanita ini akhirnya mendekat kepada Yesus dan memegang Yesus dan menyembah Yesus. Berita yang sama yang Yesus berikan kepada, pesan yang sama yang Yesus sampaikan kepada Maria, agar mereka segera pergi menemui murid-murid yang lain. Saudara, saat ini bukan hanya ada begitu banyak orang mengalami kesedihan, kepedihan karena kehilangan, mungkin kehilangan pekerjaan, kehilangan orang yang dikasihi, keluarga, kehilangan kekasih, kehilangan apalagi banyak hal, harta dan lain sebagainya. Hati mereka sedih, mereka perlu berita. Berita apa? Berita tentang Yesus yang bangkit, yang dapat menghibur orang waktu mereka mengalami kesedihan. Siapa pembawa berita itu? Pembawa berita itu saat ini Tuhan berfirman kepada kita, yaitu GS-nya Pajar Baru. Amin, saudara. Banyak orang sekitar kita yang mengalami kecewaan oleh karena masalah yang sulit mereka hadapi, mereka terima, tetapi Tuhan menempatkan kita supaya kita seperti Maria ini, rasanya gak sabar, ingin cepat berlari,
ingin cepat-cepat sampai kepada Petrus yang lagi sedih ini, menyampaikan kabar ini supaya Petrus hatinya terobati. Yesus adalah obat daripada segala sakit penyakit dalam hidup kita, termasuk ya rasa sedih itu. Amin saudara. Ada yang sedih di awal tahun ini? Semua sukacita? Berarti saudara sudah mengerti benar obat rasa sedih itu adalah Yesus Kristus sendiri. Penting untuk kita alami dan penting untuk kita saksikan. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, yang keempat, Tuhan Yesus ingin senantiasa bersama-sama jemaatnya. Bukan saja pada waktu dia mengadakan mujizat, pada waktu dia mengalami penderitaan, pada waktu dia bangkit, tetapi pada waktu dia naik ke surga. Coba kita melihat saudara ayatnya yang terdapat di dalam Matius pasal yang ke-28. Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 53. Lukas 24. Ya. Lukas 24. Ya. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Perhatikan ayat ini baik-baik. Tuhan Yesus mengangkat tangan dan memberkati mereka. Terus 52. Mereka sujud menyembah padanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Ayat 53. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Nah saudara, ketika Tuhan Yesus terangkat ke surga, berpisah dengan murid-muridnya, mereka murid-muridnya ini ada dalam keadaan sedang diberkati oleh Tuhan. Jadi Tuhan tidak meninggalkan muridnya dalam keadaan hampa atau kosong. Mereka ditinggal oleh Yesus naik ke surga dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus mengizinkan mereka untuk melihat dirinya terangkat naik ke surga. Ini yang membuat saudara mereka penuh dengan sukacita. Ada berkat yang mereka terima, ada kuasa yang mereka lihat, membuat mereka bersukacita. Nah setelah kejadian ini saudara, mereka tersungkur menyembah. Ketika Yesus naik ke surga, mereka tersungkur dan menyembah. Dan mulai saat itu senantiasa mereka ada di bait Allah. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, berkat yang kita terima, kuasa Tuhan yang kita lihat seharusnya membuat kita senantiasa ada di rumah Tuhan. Amin saudara. Enggak seharian Tuhan minta kita di rumah Tuhan. Waktu-waktu tertentu, jam-jam tertentu. Bagi orang yang memiliki hati yang menyembah, hati yang berdoa, hati yang percaya kepada Tuhan, mereka akan merasa gelisah dan tidak tenang apabila mereka tidak ada di rumah Tuhan pada waktu-waktu yang ditentukan oleh gereja. Nah ini doa dan harapan kita tahun 2023 nanti. Nah ini yang kita akan jalani bersama-sama. Kita memiliki hati yang senantiasa rindu berada di rumah Tuhan. Amin saudara. Ngapain di rumah Tuhan? Ya menyanyi, memuji, dan juga mendengar firman Tuhan agar kita semakin bertumbuh di dalam Dia. Saudara, Tuhan ingin sekali senantiasa kita hadir di saat-saat Dia melakukan hal-hal seperti tadi yang saya sebutkan. Dia akan merasa bahagia ada bersama dengan kita. Sebaliknya juga saudara, Tuhan ingin juga saudara menikmati kebahagiaan dalam hidup ini. Enggak susah terus, enggak. Tuhan ingin saudara dan saya juga menikmati kebahagiaan yang Tuhan berikan kepada kita. Amin saudara. Baiklah saudara, ada kebahagiaan. Kita akan jauh dari kata bahagia kalau kita tidak ada bersama dengan Yesus. Kita akan jauh dari kata bahagia kalau Yesus tidak ada dalam hidup kita. Semalam Bapak Ketiong dalam kesaksian yang mengatakan, mengutip ya dari khotbah Tuhan Yesus di bukit. Ada berapa kata bahagia yang saya ingat di situ. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan Allah. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur.
Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan melihat apa? Lihat bumi ya. Berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang karena namaku mereka dianiaya, karena apa? Upah yang besar sudah menunggu dalam kerajaan Allah, dalam surga. Saudara, kata-kata bahagia yang diucapkan oleh Tuhan Yesus di bukit ini adalah untuk GSCA Fajar Baru juga, untuk kita semua. Amin. Saudara yakin dengan iman ada kebahagiaan yang akan Tuhan berikan kepada kita di tahun 2023 ini, yang kebahagiaan ini akan melebihi kebahagiaan di tahun-tahun yang sudah kita lewati. Kita harus yakin. Tuhan mau kita hidup dalam pengurapannya. Ada sukacita, ada bahagia. Kebahagiaan kita tidak bisa beli dengan uang, dengan harta kita, tapi Roh Kudus akan memberikan. Kebahagiaan seperti apa yang akan Bapak Ibu terima? Saudara, tunggu saja tanggal mainnya. Jalani saja hidup ini bersama dengan Tuhan. Maka kata-kata bahagia ini akan melengkapi kehidupan kita di tahun 2023 ini. Karena firman Tuhan itu adalah iya dan amin. Amin, saudara. Dan bahkan para rasul juga menguatkan ungkapan ini, kata-kata bahagia ini di dalam ayat terakhir, di dalam Filipi 4 ayat keempat mengatakan, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Dan para rasul juga menginginkan kita agar kita berbahagia, bersukacita. Bagaimana supaya kita tetap berbahagia? Sehari-hari itu saudara, yang dalam keseharian itu kita ingin berbahagia. Bagaimana caranya? Milikilah hati yang mengasihi sesama. Milikilah hati yang baik terhadap sesama, maka akan ada rasa bahagia, sukacita dalam hidup kita. Matikan rasa khawatir dan kecemasan itu dengan doa dan ucapan syukur, maka damai sejahtera Allah akan memelihara pikiran dan hati kita, dan kebahagiaan itu akan menjadi milik kita bersama. Amin, saudara. Puji Tuhan. Nah, inilah pesan Tuhan untuk kita di awal tahun ini. Tuhan ingin senantiasa bersama dengan kita di saat-saat apa, saudara? Dia mengadakan mujizatnya. Tuhan mau pakai kita untuk melakukan mujizat di tahun 2023 ini. Yakin, saudara. Bukannya Excel yang kecil, tapi kita semua. Ini doa saya juga, saudara. Tuhan juga mau kita ada bersama Dia di saat ada penderitaan yang kita alami bersama dengan Yesus. Tuhan mau kita ada bersama dengan Dia di saat Dia bangkit, di saat Dia menyampaikan perintahnya, panggilannya untuk kita, agar orang lain mendapat penghiburan melalui kesaksian kita, pengalaman hidup kita bersama Yesus kita saksikan. Tuhan mau ada bersama dengan kita saat Tuhan terangkat ke surga, dan Tuhan sedang memberkati saudara, sedang dalam keadaan keberkatan Tuhan. Saat ini milikilah sukacita daripada Tuhan. Saudara, berbahagialah engkau, karena Tuhanmu selalu ada bersamamu. Berbahagialah engkau, karena janji Tuhan adalah iya dan amin. Berbahagialah engkau dan saya, karena kita hidup di dalam pengurapan Tuhan. Amin, saudara. Ada janji Tuhan, ada berkat Tuhan. Kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Ada pujian yang mau dinaikkan. Silakan WL maju ke depan akan pujian ini. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima pujian. Banyak yang kau berbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti
tanganmu di hadapan Tuhan. Peganglah roti ini. Demikianlah kiranya Tuhan memegang kehidupan kita seperti kita memegang roti ini. Tidak akan kita lepaskan, tidak akan terlepas dari tangan kita. Kita tidak akan terlepas dari tangan Tuhan, karena kita diikat oleh kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Pada malam waktu ia diserahkan, Tuhan mengambil roti dan mengucap syukur atasnya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudara, bukankah roti yang kita pegang ini melambangkan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kembali di awal tahun ini kami bersekutu dengan Engkau melalui perjamuan kudus ini. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Ucapan syukur kami ini naik di hadapan Tuhan karena Tuhan ada dalam kehidupan kami. Tuhan memegang kendali dalam kehidupan kami. Tuhan menuntun kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami menaikkan syukur buat segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami terima berkat di awal tahun ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita makan bersama-sama. Setelah ia makan, lalu ia mengambil cawan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, engkau memberitakan tentang kedatangan Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, bukankah cawan ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Berkat di awal tahun ini kami syukuri Tuhan. Berkat ini akan menyembuhkan tubuh kami yang sakit. Amin. Berkat ini akan memulihkan kehidupan kami. Amin. Berkat ini akan menerangi kehidupan kami. Amin. Dan berkat ini akan tetap menjadi berkat dalam kehidupan kami. Amin. Kemanapun kami melangkah, berkat itu menyertai kami. Karena Engkaulah berkat kami. Dan kami terima berkat ini dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita minum bersama-sama. Kita naikkan pujian ini kembali. Ku bersyukur Bapa. Haleluya. Love.
syukur. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih buat karyamu yang agung. Terima kasih buat sukacita. Terima kasih buat kemenangan. Terima kasih buat kelepasan. Terima kasih buat berkat perjuangan kudus. Di dalamnya ada kuasa kesembuhan. Di dalamnya ada pemulihan. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Bersama-sama kita katakan amin. Amin. Kita menyanyikan penyertaan-Mu sungguh sangat sempurna Tuhan. Ibadah kami. Amin. Kalau bukan karena Tuhan, kalau bukan Tuhan memimpin, kalau bukan Tuhan yang hadir, maka semua akan menjadi sia-sia. Karena ibadah kami disertai dengan Tuhan, kehadiran Tuhan nyata di sini, maka ibadah ini menjadi ibadah yang dapat memuliakan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Awal pertengahan sampai akhir ibadah ini Engkau tetap memimpin kami. Dan sekarang Tuhan kami berdoa buat teman-teman kami yang masih ada di luar kota ataupun mereka sedang bepergian, dimanapun mereka berada. Jemaat Tuhan Fajar Baru, kami mohonkan berkat atas mereka. Kiranya mereka boleh kembali ke rumah, ke Jakarta dalam keadaan yang dipimpin dan disertai oleh Tuhan, penuh dengan berkat dan sukacita daripada Tuhan. Kalau ada di antara kami jemaat Tuhan yang sakit, mohon kesembuhan daripada Tuhan atas kami. Kalau ada di antara kami yang masih ragu-ragu mengikut Tuhan, berikan kemantapan ya Tuhan. Amin. Untuk mengiring Engkau selama-lamanya. Karena Engkaulah satu-satunya Allah yang dapat melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kau memberkati tim pemuji pada sore hari ini, WL Singer pemain musik. Engkau memberkati juga Tuhan Asyar, begitu juga multimedia. Engkau memberkati juga Tuhan jemaat Tuhan yang hadir. Kami disatukan oleh kekuatan kasih Tuhan, sehingga kami boleh bersatu menyanyi untuk Tuhan, memuji untuk Engkau, dan menyembah Tuhan, dan mendengar firman Allah yang sama, dan diberkati oleh Allah yang sama. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepada Tuhan. Kami akan menghadapi, melewati, menjalani tahun ini dengan penuh sukacita. Karena di awal tahun ini Tuhan sudah mengatakan bahwa Tuhan menyertai kami dan Tuhan ingin senantiasa ada bersama dengan kami. Kebahagiaan kami apabila Tuhan ada menyertai kami dan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sekarang angkatlah kedua tanganmu dan terimalah kembali berkat Tuhan. Demikian firman Tuhan. Tuhan menyertai dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan kepada engkau kasih karunia. Tuhan juga menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan berkat Allah Bapa di surga. Cita kasih daripada Tuhan Yesus menyertai hidupmu. Mulai sekarang engkau diberkati oleh Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Kita mengatakan amin.